13 Maret tahun 624 Masehi, pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Setelah pertempuran habis-habisan sekitar 2 jam, pasukan kaum muslimin menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Perang ini adalah perang besar pertama dalam sejarah Islam, dan inilah dia Perang Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan Islam di Mekah. Awalnya beliau berdakwah secara diam-diam karena situasi yang sangat beresiko. Namun, setelah menerima wahyu yang diatur dalam surah Al-Hijr ayat 94, beliau mulai berdakwah dengan terbuka. Dalam perjuangannya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Thalib. Namun perlindungan itu tidak berlaku untuk kaum muslimin yang lain. Para pengikut Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai kaum muslimin mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Mereka mengalami penganiayaan, hinaan, bahkan ada yang terbunuh. Salah satu yang pertama kali memeluk Islam adalah Sumayyah binti Hayat, yang merupakan sahabat Nabi dari kalangan wanita. Dia menjadi wanita pertama yang menemui syahid dalam sejarah Islam. Dia dibunuh oleh Abu Jahal sekitar tahun 615 Masehi. Pada tahun 619 Masehi, Nabi Muhammad SAW mengalami 2 kehilangan besar. Istrinya tercinta Sayyidah Khadijah wafat. Di tahun yang sama, pamannya Abu Thalib yang selama ini melindungi beliau juga meninggal dunia. Dengan wafatnya Abu Thalib, perlindungan untuk Nabi Muhammad SAW dari kaum Quraisy dihapuskan. Setelah itu, kekerasan dan penganiayaan terhadap kaum muslimin meningkat tajam. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan para pengikutnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Mereka tidak membawa harta sedikit pun dan meninggalkan semua yang mereka miliki di Mekah. Harta mereka kemudian dirampas oleh kaum Quraisy Mekah. Setelah hijrah, ketegangan antara masyarakat di Mekah dan kaum muslimin yang sudah berhijrah di Madinah semakin meningkat. Pada tahun 623 Masehi, ketika kaum muslimin yang selama ini tertekan mulai memberikan perlawanan kepada kaum Quraisy Mekah, mereka melakukan serangan-serangan terhadap rombongan dagang kaum Quraisy. Kota Madinah terletak di rute utama perdagangan dari Mekah ke Syam. Meskipun banyak dari kaum muslimin berasal dari kaum Quraisy, mereka merasa terpaksa melawan setelah mengalami penganiayaan dan kehilangan harta selama ini. Pada akhir tahun 623 Masehi dan awal tahun 624 Masehi, serangan-serangan dari kaum muslimin semakin sering terjadi. Pada bulan September tahun 623 Masehi, Nabi Muhammad SAW memimpin sekitar 200 orang kaum muslimin dalam serangan yang tidak berhasil terhadap rombongan dagang Mekah. Sebagai balasan, kaum Quraisy melakukan serangan ke Madinah dengan tujuan mencuri ternak kaum muslimin. Pada Januari tahun 624 Masehi, kaum muslimin kembali menyerang kafilah dagang Quraisy di dekat Nakhlah, hanya 40 km dari Mekah, yang mengakibatkan tewasnya seorang penjaga dari kaum Quraisy. Hal ini menambah kemarahan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin di Madinah. Pada musim semi tahun 624 Masehi, Nabi Muhammad SAW mendengar tentang sebuah kafilah dagang besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan berangkat dari Syam menuju Mekah. Kafilah ini membawa banyak barang dagangan. Karena itu, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan lebih dari 300 kaum muslimin untuk bersiap menghadapi kafilah ini, yang merupakan jumlah terbesar pasukan kaum muslimin saat itu. Di sisi lain, ketika kafilah dagang Quraisy Mekah mendekati Madinah, Abu Sufyan mulai mendengar mengenai rencana Nabi Muhammad SAW untuk menyerangnya.
ia mengirim utusan yang bernama Domdom ke Mekah untuk memperingatkan kaumnya. Setelah berita yang dibawa sang utusan sampai ke telinga para pembesar Mekah, mereka semakin kesal dan marah kepada kaum muslimin, terutama Bani Hashim yang saat itu dipimpin oleh Abu Jahal. Kabilah-kabilah di sana dengan cepat mengumpulkan pasukan dan mengirimkan bala bantuan yang totalnya berjumlah 1.000 orang prajurit. 600 orang diantaranya infanteri berbaju besi, 100 orang tentara berkuda yang merangkap sebagai kompi perbekalan, dan 300 orang tentara cadangan yang merangkap sebagai regu musik, dan regu musiknya menggemakan lagu-lagu perang sepanjang jalan, terutama yang berisikan ejekan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin lainnya. Pada awal bulan Maret, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukannya meninggalkan kota Madinah. Beliau membawa banyak panglima utamanya, termasuk pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, dan para calon khalifah di masa depan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin juga membawa 70 unta dan 3 kuda, yang berarti bahwa mereka harus berjalan kaki, atau 3-4 orang duduk di atas satu unta. Pada tanggal 11 Maret, pasukan kaum muslimin telah berada kira-kira 1 hari perjalanan dari Badar. Beberapa pejuang kaum muslimin yang telah berkuda di depan barisan utama berhasil menangkap 2 orang pembawa persediaan air dari pasukan Mekah di sumur Badar. Pasukan kaum muslimin awalnya mengira mereka adalah dari kafilah Abu Sufyan, tapi setelah dilakukan interogasi, kaum muslimin sangat terkejut saat mengetahui bahwa 2 orang itu bukanlah dari kafilah dagang Abu Sufyan, melainkan dari pasukan utama kaum Quraisy dari Mekah. Mendengar kabar tersebut, Nabi Muhammad SAW langsung mengadakan rapat militer dengan para sahabat. Hal itu disebabkan karena masih adanya kesepakatan untuk mundur, dan di antara para pejuang kaum muslimin banyak yang baru saja masuk Islam, yaitu kaum Ansar, yang sebelumnya hanya berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dan membela Madinah. Dan berdasarkan pasal-pasal dalam Piagam Madinah, mereka berhak untuk menolak berperang serta dapat meninggalkan pasukan. Namun, salah satu pemimpin kaum Ansar, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, bangkit dan menyatakan kesiapannya untuk diterjunkan ke medan perang. "Wahai Nabi Allah, kami sangat percaya kepadamu, dan kami menyaksikan bahwa apa yang turun kepadamu adalah kebenaran. Kami bersumpah dengan sungguh-sungguh dan memberikanmu kesetiaan. Jadi lanjutkan apapun yang engkau inginkan. Kami akan berdiri di sisimu. Kami bersumpah demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bahwa jika engkau mencapai laut dan menyeberanginya, kami akan menyeberanginya bergandengan tangan denganmu. Tidak ada orang yang akan tertinggal. Kami mutlak siap berperang melawan musuh kita besok pada peperangan yang mengerikan, dan kami tulus hendak bertemu dengan Allah. Aku harap Allah akan membuat kami melakukan apa yang membuat engkau bangga kepada kami. Jadi lanjutkan dengan apapun yang ada dalam pikiranmu. Allah memberkatimu." Setelah Sa'ad bin Mu'adz mengguncang musyawarah itu dengan ucapannya, banyaklah lagi dari kalangan Ansar yang menyatakan kesiapannya, sehingga hati Nabi Muhammad SAW merasa lega. Hari berikutnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan pergerakan ke Wadi Badar dan tiba di sana sebelum pasukan dari Mekah. Sumur Badar terletak di lereng yang landai. Di bagian timur terdapat suatu lembah yang bernama Yalyal. Bagian baratnya dipagari oleh sebuah bukit besar bernama Aqonqol. Ketika pasukan kaum muslimin tiba dari arah timur, Nabi Muhammad SAW awalnya memilih menempatkan pasukan pada sumur pertama yang dicapainya. Tapi salah seorang sahabat dari kalangan Ansor bernama Al-Khabbab bin Munjir menyarankan Nabi Muhammad SAW memindahkan pasukan ke arah barat dan menduduki sumur yang terdekat dengan posisi pasukan Quraisy. Nabi Muhammad SAW setuju, kemudian memerintahkan agar sumur-sumur yang lain ditimbun, sehingga pasukan Quraisy dari Mekah terpaksa harus berperang melawan pasukan kaum muslimin untuk dapat memperoleh satu-satunya sumber air yang tersisa. Sementara itu, kafilah dagang Abu Sufyan yang sudah mengetahui rencana penyerangan kaum muslimin langsung membelokkan arah perjalanannya ke Yanbu, sebuah kota dekat Laut Merah sebelah utara kota Mekah. Sebelum mencapai Yanbu,
Abu Sufyan berbelok ke selatan menuju Mekah. Disinilah mereka menerima kabar bahwa pasukan kaum Quraisy sudah bergerak menuju Badar untuk melawan pasukan kaum muslimin. Rombongan Abu Sufyan lalu menyusul pergi menuju Badar. Pasukan kaum Quraisy tiba di sebelah barat lembah Badar dan mereka mendirikan tenda di sana untuk bermalam. Di saat fajar tanggal 13 Maret 624 Masehi, pasukan Quraisy membongkar tendanya dan bergerak menuju lembah Badar. Di sana kaum muslimin sudah menunggu kedatangan kaum Quraisy dari Mekah. Namun saat melihat banyaknya tentara kaum Quraisy beserta kelengkapan persenjataan, zirah, tombak, pedang dan alat tempur lainnya, Nabi Muhammad SAW sempat menangis. Beliau lantas berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam." Setelah berdoa, Nabi Muhammad SAW merancang strategi peperangan. Dia menjajarkan pasukan kaum muslimin dalam formasi rapat. Dia juga memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasokan air ke kaum Quraisy Mekah. Bendera komando tertinggi yang berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Quraisy al-Abdari. Pasukan kaum muslimin dibagi menjadi 2 batalion. Batalion Muhajirin, benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Batalion Ansor, benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Pertempuran diawali dengan majunya pemimpin-pemimpin kedua pasukan untuk berperang tanding. 3 orang Ansor maju dari barisan kaum muslimin. Akan tetapi kaum Quraisy Mekah meneriaki mereka untuk mundur, karena pasukan dari Mekah tidak ingin menciptakan dendam yang tidak perlu. Mereka hanya ingin bertarung melawan kaum muslimin Quraisy saja. Karena itu kaum muslimin kemudian mengirimkan Ali bin Abi Thalib, Ubaidah bin Al-Harits, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Para pemimpin kaum muslimin berhasil menewaskan pemimpin-pemimpin Mekah dalam pertarungan 3 lawan 3. Meskipun Ubaidah mendapatkan luka parah yang menyebabkan ia meninggal dunia. Setelah itu, kaum Quraisy langsung melancarkan serangan serempak ke arah kaum muslimin. Namun kaum muslimin tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara langsung. Mereka terlebih dahulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan, hingga akhirnya peperangan pun pecah. Orang pertama yang menjadi korban ialah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ia adalah seorang laki-laki yang kasar dan buruk akhlaknya. Ia keluar dari barisan kaum Quraisy dan mengancam pasukan kaum muslimin. Ia datang untuk merebut mata air dan mengambil air minum. Namun kedatangannya langsung disambut oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah saling berhadapan, Hamzah langsung menebas kaki Al-Aswad di bagian betis hingga terputus. Ia pun lalu merangkak dan tercebur ke dalam sumur. Tetapi secepat kilat, Hamzah berhasil menyerangnya dan membuatnya terbunuh. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kemenangan, hingga akhirnya beliau dilanda rasa kantuk. Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu." Orang-orang muslim pun bertempur dengan bantuan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah, dia berkata, pada saat itu ada kepala orang musyrikin yang terkulai tanpa diketahui siapa yang telah membantainya. Ada pula tangan yang terputus tanpa diketahui siapa yang membabatnya. Hingga akhirnya pasukan kaum muslimin pun menang dan orang-orang Quraisy mundur dari pertempuran. Peperangan hebat itu berlangsung selama 2 jam. Pasukan kaum muslimin berhasil menghancurkan garis pertahanan Quraisy yang menyebabkan mereka mundur dalam kekacauan. Lewat tengah hari, sebanyak 50 pemimpin pasukan kaum Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara itu, banyak sisanya yang lari tunggang langgang tanpa beraturan. Dan korban dari kalangan kaum muslimin hanyalah 14 orang. 2 di antaranya adalah remaja Ansor bernama Mu'adz bin Afro dan Mu'adz bin Amr. Mereka adalah pembunuh Abu Jahal. Selain memukul mundur 1000 tentara kaum Quraisy, kaum muslimin juga berhasil mengambil rampasan perang. 600 persenjataan lengkap, 700 unta dan 300 kuda,
serta perniagaan milik kafilah Abu Sufyan. Dengan kecerdasan Nabi Muhammad SAW dan kedisiplinan pasukannya, kaum muslimin berhasil membalikan keadaan yang membuat kehormatan dan kemuliaan Islam semakin tegak di Jazirah Arab. Dan inilah peperangan besar pertama bagi kaum muslimin dan sebuah kemenangan yang menjadi titik awal penyebaran agama Islam ke seluruh penjuru negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.